Selamat pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Rezeki Saragi, NIM 2005-20031 dari Prodi PGSD semester 2, Universitas Sari Mutiara Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses makhluk hidup dan kehidupannya. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu ciri khusus makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Adapun ciri-ciri makhluk hidup dibagi menjadi dua bagian, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Adapun ciri umum makhluk hidup adalah: pertama, bernapas; kedua, bergerak; ketiga, berkembang biak; yang keempat, tumbuh; kelima, berkembang; keenam, memerlukan air; ketujuh, memerlukan makanan; kedelapan, mengeluarkan zat sisa; dan yang kesembilan, peka terhadap rangsang. Berikut contoh beberapa hewan dan ciri khususnya. Yang pertama adalah bunglon. Bunglon merupakan salah satu jenis reptilia yang termasuk dalam kelompok Agamidae. Bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang disinggahinya. Yang kedua, kelelawar. Kelelawar adalah binatang yang aktif di malam hari, termasuk untuk mencari makanan, sehingga dia disebut binatang nokturnal. Yang ketiga, cicak. Cicak adalah hewan reptil yang biasanya merayap di dinding rumah. Cicak berwarna abu-abu, tetapi ada juga berwarna coklat kehitam-hitaman. Cicak biasanya berukuran 10 cm. Cicak bersama dengan tokek dan sebangsanya tergolong ke dalam suku Geckonidae. Yang keempat, bebek. Bebek merupakan sebangsa burung yang hidupnya sering di air. Bebek memiliki paruh yang datar dan tumpul, berguna untuk menyaring makanan dari dalam air. Yang kelima adalah kucing. Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumah. Adalah sejenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Selanjutnya, ciri khusus yang dimiliki beberapa tumbuhan. Yang pertama adalah teratai. Teratai adalah tumbuhan yang indah, yang ada di permukaan air dengan bentuk bundel, daun yang lebar dan tipis, serta bunga yang indah. Daun yang lebar dan tipis memudahkan tumbuhan teratai untuk berfotosintesis, melakukan penguapan air sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah cemara. Habitat pohon cemara adalah di tempat suhu yang panas, sehingga jika kita amati, cemara bentuk daun yang runcing. Hal ini berguna untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga adalah kaktus. Kaktus salah satu tanaman yang banyak dikembangkan di Indonesia. Kaktus adalah tanaman tropis. Kaktus memiliki kemampuan bertahan hidup pada daerah panas. Kaktus memiliki batang yang tebal serta berwarna hijau yang berfungsi untuk menyimpan air yang digunakan pada saat kekeringan. Materi yang kedua yaitu cara perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama adalah perkembangbiakan pada hewan. Secara garis besar, ada dua cara perkembangbiakan hewan, yakni secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah dengan cara kawin. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, vivipar atau dengan cara beranak. Yang kedua, ovipar atau dengan cara bertelur. Yang ketiga, ovivipar atau dengan cara bertelur dan beranak. Kemudian, perkembangbiakan secara vegetatif adalah kebalikan dari generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dilakukan melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif meliputi tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Yang kedua adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif adalah perkembangbiakan tidak kawin. Yang kedua adalah generatif. Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan buatan. Cara perkembangbiakan alami yaitu dengan cara spora
tunas, dan umbi. Sedangkan cara perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yaitu dengan cara stek, cangkok, dan okulasi. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang dengan generatif adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Ada beberapa penyerbukan pada tumbuhan, yaitu pertama, penyerbukan sendiri, yang kedua, penyerbukan tetangga, yang ketiga, penyerbukan silang, yang keempat, penyerbukan bastar. Yang ketiga adalah perkembangbiakan pada manusia. Agar dapat berkembang biak dan melestarikan keturunan, manusia melakukan perkembangbiakan secara generatif melalui perkawinan. Untuk melakukan perkembangbiakan harus diawali tahap menuju kedewasaan. Manusia dapat memulai proses perkembangbiakan ketika dewasa. Sebelum dewasa, manusia mengalami proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan masa pubertas. Tahapan masa pubertas merupakan salah satu tahapan yang selalu dilalui oleh setiap manusia. Selama masa pubertas, setiap manusia akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dengan disertainya banyak perubahan. Masa pubertas dimulai dari usia 9-14 tahun dan menjelang akhir usia 20 tahun dengan ditandainya berhentinya pertambahan tinggi badan. Tahapan pubertas ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk berkembang biak. Masa pubertas anak perempuan lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Perubahannya yang jelas terlihat dari perubahan fisiknya, yang utama terjadi di dalam tubuh. Dalam anak perempuan dapat menghasilkan sel telur.